Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Ahmad Kansaduddin Abdullah, yang pada kesempatan sore hari ini akan memberikan kita sedikit atau beberapa ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam umurnya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Haqul Muqin Pegangsaan. Yang sama-sama kita hormati para jamaah yang sudah hadir dalam kajian pada sore hari ini. Semoga kehadiran kita pada sore hari ini dicatat merupakan amal ibadah kita semua, sehingga nanti di yaumil akhirat mendapatkan sebagai pemberat timbangan buat kita semuanya. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dapat diberikan rahmat hidayah, sehingga kita masih bisa sama-sama berkumpul bertolabul ilmi di majelis yang mulia ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya akan mendapatkan keberkahan semuanya. Salawat teriring salam tak lupa semoga senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita merupakan umatnya yang senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk memulai kajian pada sore hari ini, marilah sama-sama kita buka kajian pada sore hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Semoga dengan Ummul Quran kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Donianto. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl
innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Doni, semoga apa yang dibaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya acara inti kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan materi dari Al-Ustadz Ahmad Kanzanuddin Abdullah SPDI LC CSG dengan tema Quranic Series Wow Wonderful of What Good Governance Quran. Sebagai informasi, beliau lahir di Surakarta tanggal 29 Juni tahun 1993. Riwayat pendidikan beliau yang pertama di Safwa University of Egypt, STAI Darul Qolam, dan mendapatkan sertifikat sanad Quran. Perlu diketahui juga beliau merupakan pengajar founders dari pimpinan pesantren Ponpes Al-Fatah Al-Mustaba, Pesma Kahfi Universitas Indonesia, komunitas dakwah Faithway, dan penerima sanad dari hadis Arba'in Nawawiyah, Arba'in Quraniyah, Arba'in Palestiniyah, dan beliau merupakan mentor atau trainer. Kepada Al-Ustadz Kanzanuddin Abdullah kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyakal yakin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-fatihi lima ughliqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Bapak-bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah berkenakan kepada kita semua untuk bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini yang ini sangat berat ya buat Bapak-bapak sekalian, karena habis bekerja dari pagi ya kan sampai sore hari. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita untuk semakin diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang menjadi keinginan kita pada hari ini atau pada bulan ini atau pada tahun ini itu diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang biasa disebut dengan, kalau saya menyampaikannya itu kajiannya Quranic Series Wow, Wonders of Word. Karena kalau saya jelaskan langsung pembahasannya Ijazul Quran, takutnya Bapak sekalian langsung mikir Ijazul Quran itu apa? Itu bagian apa dalam Al-Quran gitu. Yang sebenarnya kalau kita bicara tentang wonders, maka kita bicara sebuah keajaiban. Of words, kata-kata. Kata-kata siapa? Kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa jemaah rahimakumullah, ternyata kata-kata Allah ini jauh lebih mujarab, jauh lebih bisa menjadi solusi bagi kita, jauh lebih indah, jauh bisa menjadi pedoman bagi kita daripada solusi-solusi yang lain. Kalau kita mau lebih untuk mendalami ayat Al-Quran itu kata per kata, satu ayatnya, bagaimana kronologinya, apa maksud dari kata tersebut. Kenapa? Sekarang begini, kita semua berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimal berapa? Lebih dari 10 kali kita minta kepada Allah sebuah doa yang kita ulang-ulang dalam sholat kita. Yani ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kalau Bapak lihat urutan mushafnya, ihdinas siratal mustaqim itu berada pada lembar kiri, lembar kanan paling depan dari mushaf Al-Quran, karena dia adalah surat Al-Fatihah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lama Allah ijabahi doa kita minta hidayah. Yakni kalau kita nggak usah ngebalik lembaran mushaf, Pak. Itu di kanan, kemudian di kiri, Allah ijabahi doa kita. Apa yang kita minta tadi? Tunjukilah saya jalan yang lurus wahai Allah. Kita doa terus sama Allah itu setiap hari, ya kan? Kemudian Allah kasih itu kepada kita. Allah kasih dalam bentuk apa? Allah kasih dalam bentuk sabdanya, hudan lil muttaqin. Sebelumnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ayat kedua dalam surat Al-Baqarah. Apa artinya? Itulah Al-Quran yang kamu nggak boleh ragu sedikit pun dengan isi Al-Quran itu, bagaimana ajaibnya Al-Quran itu, bagaimana kemampuan Al-Quran itu untuk memberikan petunjuk bagi kalian. Kenapa? Karena Allah sebutkan tadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kita itu nggak usah buka lembaran-lembaran mushaf yang lain, cukup kita buka lembaran mushaf yang pertama, kita berdoa apa, kita nggak usah buka, kita cukup ngelihat ke kiri, kita sudah tahu oh arti yang kita doakan.
Masalahnya sekarang Bapak, kalau saya tanya kepada Bapak sekalian, apakah sudah kemudian Al-Quran itu bisa menunjuki kita, menjadi pedoman bagi kita? Saya ambil contohnya. Di dalam Al-Quran, kalau kita berbicara tentang petunjuk, maka kalau kita bicara tentang i'jazul Quran, maka kita berbicara tentang yang namanya mukjizat. Jadi i'jaz itu bahasa Arabnya, ya kan, asal katanya dalam bahasa Arab itu adalah ajiza ya'juzu, i'jazan, dari masdarnya i'jaz. Nah, i'jaz itu Pak sama dengan mukjizat. Kita tahu mukjizat ya Pak ya? Bapak tahu mukjizat kan? Sering mendengar kata-kata mukjizat. Tapi kalau Bapak diartikan mukjizat itu apa, ada yang tahu nggak? Apa sih maksud arti mukjizat? Ajiza ya'juzu apa artinya Pak? Yang melemahkan. Ajiza ya'juzu artinya, syukran, yang melemahkan kita. Kenapa kok disebut mukjizat itu mukjizat? Karena Allah ingin dengan persembahan ini itu melemahkan diri kita, menjadikan diri kita merasa bahwa oh, saya harus tunduk kepada mukjizat ini karena saya lemah daripada mukjizat ini. Itu maksudnya mukjizat. Karena itu Pak, zaman Nabi Musa Allah berikan mukjizatnya apa? Tongkat, bisa berubah-berubah, ya kan? Bisa jadi ular, bisa kemudian untuk membelah air, membelah lautan. Kenapa Pak? Karena di zaman Nabi Musa itu yang paling tersohor ketika itu adalah sihir. Sihir itu ya bisa berubah-berubah sesuatu, ya kan? Karena itu mukjizat zaman Nabi Musa itu sihir, membuat orang-orang itu merasa terlemahkan ketika melihat sihirnya Nabi Musa yang sangat luar biasa. Zaman Nabi Isa ketika itu pengobatan sedang hype-hypenya Pak, sedang tinggi-tingginya. Kemudian Allah sampaikan di sana mukjizatnya bagi kita apa? Mukjizat Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi Isa itu kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, ya kan? Itu kemampuan Nabi Isa, mukjizatnya, sehingga membuat orang sama tercengang. Kenapa? Karena ketika itu kondisinya adalah para manusia sedang bagus-bagusnya, sedang mereka sering mempelajari ilmu tibiyah atau kedokteran. Tapi yang unik Pak, Nabi Muhammad SAW itu kan Nabi yang ajarannya sampai setelah beliau wafat itu masih harus dipakai oleh siapapun juga, ya kan? Mukjizat Nabi Muhammad apa Pak? Mukjizat Nabi Muhammad hanya satu, Al-Quran. Yang lain mukjizatnya itu bersifat visual, kita bisa melihatnya, ya kan? Mukjizat tongkat kan bisa dilihat orang, tapi khusus Nabi Muhammad Allah tidak bisa, atau Allah tidak berikan mukjizat berupa visual yang bisa dilihat, tapi mukjizat berupa auditori yang bisa didengar. Al-Quran itu bukan ini Pak, ini namanya mushaf. Kalau Al-Quran itu kalau kita baca ayat-ayatnya itu kita baca Al-Quran, kita baca ini, kita baca mushaf. Beda mushaf sama Al-Quran, jelas ya? Baik. Maka kemudian kembali lagi pada pertanyaan tadi, apakah kemudian Al-Quran selaku dia mukjizat yang harusnya melemahkan kita? Maka pertanyaannya adalah apakah Quran sudah pernah melemahkan diri kita, menjadikan diri kita tunduk terhadap ayat-ayatnya? Pernah nggak sih Bapak merasakan Bapak itu tertunduk dengan ayat Al-Quran? Pernah enggak? Berapa kali kita merasakan bahwa kita tertunduk dengan ayat-ayat Al-Quran? Nah, untuk semakin sering kita tertunduk, karena kita bukan para sahabat Pak. Kalau sahabat Nabi Pak, makanya Bapak pernah dengar ya, Abu Bakar itu setiap kali jadi imam pasti nangis. Kok cengeng banget nih Abu Bakar? Bukan karena Abu Bakar cengeng, karena Abu Bakar sudah tahu keindahan setiap makna dalam ayat Al-Quran tersebut, setiap kata pada ayat Al-Quran tersebut. Nah, itulah makna dari i'jaz. Jelas ya? Jadi kalau kita bicara tentang i'jaz,
maka kita akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban dari kata-kata Al-Quran yang sekali lagi Pak tidak akan pernah tertinggal oleh zaman, bahkan sampai zaman kita, bahkan sampai zaman kita. Ada mungkin di antara kita merasa bahwa Al-Quran sudah tidak relate, sudah tidak bisa menasihati kita, sudah nggak bisa ngasih jalan keluar buat saya, apalagi kalau berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan saya. Emang bisa Al-Quran ngasih jalan keluar untuk pekerjaan saya? Emang bisa Al-Quran menyelesaikan target-target saya? Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk cara menyelesaikan target kita, tapi Al-Quran mengajarkan bagaimana berprinsip sehingga kita bisa mendapatkan nilai terbaik pada pekerjaan kita, sehingga kita bisa menjadi contoh terbaik pada pekerjaan kita, pada kita sebagai kepala keluarga, pada lingkungan tempat kita tinggal, pada kita sebagai rakyat dari bangsa Indonesia. Itu diajarkan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran hanya mengajarkan nilai-nilainya. Kenapa? Karena itulah pedoman. Pedoman itu kan nggak mengajarkan detailnya ya Pak ya. Namanya pedoman, ya kan Pak? Ada pedoman ngajarin detail-detailnya, caranya A, B, C, D, E, F, G, kan nggak ada. Semua pedoman itu hanya mengajarkan prinsip-prinsip dari hal tersebut. Yang menjabarkannya siapa? Ya kita. Makanya kan disebutkan orang-orang Muslim yang baik adalah mereka-mereka yang berakal, mereka-mereka yang mau mikir, mereka-mereka yang mau terus menggunakan otaknya, ulul albab, ya kan? Kenapa kok disebut demikian? Karena prinsip-prinsip Al-Quran itu harus turunkan dalam lini kehidupan kita. Itulah makanya setiap orang Islam itu semakin dia mempelajari Al-Quran, semakin dia cerdas. Dan Pak, faktanya adalah semua penemu-penemu, semua orang-orang hebat di zaman dulu itu mereka sudah menyelesaikan, menghatamkan tafsir isi ayat Al-Quran. Jadi mereka menjadi cerdas karena tercerdaskan oleh pendalaman mereka terhadap ayat Al-Quran. Itu luar biasa. Itulah yang membedakan antara ayat Al-Quran dengan yang lain. Maka di sini pada kajian ini kita akan mengupas tentang bagaimana ajaibnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bagaimana kita akan merasakan, kita akan melihat bahwa Al-Quran tersebut sangat mampu untuk menuntun kita. Dan pembahasan-bahasan kita tidak akan jauh dari keseharian Bapak-bapak sekalian. Kita semua sebagai seorang karyawan, kita semua sebagai seorang pegawai, ya kan? Ada beberapa hal yang perlu kita tinjau kembali. Baik, next. Baik. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas secara garis besar, yakni adalah i'jaz dan juga i'jab. Kalau kita bicara i'jaz, maka kita bicara tentang mukjizat yang bisa menjadikan diri kita ini semakin takluk di hadapan ayat Al-Quran tersebut. Sedangkan i'jab itu menjadikan diri kita kagum terhadap ayat Al-Quran tersebut. Itulah perbedaan antara i'jab dan juga i'jaz. Kedua-duanya akan kita bahas pada kesempatan kajian-kajian kita di Quranic series ini. Next. Baik. Ayatnya nggak kebaca ya. Boleh dibuka Bapak surat An-Nisa ayat ke-58 yang sudah dibaca oleh Bapak Ustadz tadi, Pak Doni ya, Pak Doni. Surat An-Nisa ayat yang ke-58. Di sini ada beberapa kata yang akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini. Sekurang-kurangnya ada 4 di sana. Yang 4 kata ini ternyata sangat sesuai dengan keseharian kita, bagaimana kita menjadi good governance, bagaimana kita menjadi pegawai yang baik, bagaimana kita menjadi seorang yang bisa bekerja dengan pekerjaan yang terbaik. Baik. Dalam ayat yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl
Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baik, kita akan mengupas beberapa kata di sini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua untuk berlaku, untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan jika ada perselisihan di antara kalian, maka kalian tetapkanlah dengan adil. Yang kita bahas sampai sini saja. Di sana berapa yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah al-adda. Tu'addu itu asal katanya adalah adda. Adda itu berarti menyampaikan sesuatu, menunaikan, melaksanakan sesuatu tersebut dengan sempurna. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyatakan mencakup hak Allah dan hak manusia, bukan hanya sekedar penyerahan formal. Jadi ketika Allah berbicara tentang amanah, yang ini mencakup segala lini dalam kehidupan kita, baik amanah kita sebagai seorang karyawan, amanah kita sebagai seorang kepala keluarga, atau amanah kita yang lainnya lagi. Karena nanti ketika kita mendapatkan penafsiran ini, jadi perbedaan antara amanah pada ayat ini dengan amanah pada ayat surat Al-Ahzab ayat ke-72 itu mempunyai perbedaan secara makna sedikit. Nanti akan kita bahas. Baik. Ketika kita membahas tentang amanah, maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengan kata-kata adda. Ini luar biasa pemilihan kata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya sekedar kita melaksanakan amanah, tapi Allah ingin kita melaksanakan amanah tersebut end to end responsibility. Apa artinya? Jadi kita melaksanakan amanah tersebut dari sebelum kita melakukannya, ketika kita melakukannya, dan setelah kita melakukannya. Itu kan end to end ya Pak ya. Kalau kita bicara end to end, maka kita bicara terkait dengan penyeluruh. Bukan hanya sekedar amanah tersebut, bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi kita diminta untuk menunaikan dengan sepenuhnya. Dengan perhatikan sebelumnya bagaimana, ketika penunaian bagaimana, setelahnya bagaimana. Pun dalam kita bekerja, ya kan? Kita bekerja, kita diminta untuk kita tidak hanya sekedar tahu apa yang diperintahkan kepada kita, tapi kita tahu kenapa kita diperintahkan demikian, ya kan? Kenapa kita melaksanakan hal tersebut? Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya saya bisa melaksanakan tersebut dengan cara yang terbaik? Yang selanjutnya lagi, bagaimana evaluasi saya terhadap apa yang saya laksanakan? Ini luar biasa. Jadi cukup satu kata untuk kita menyatakan bahwa ketika kita menafsirkan amanah, Allah tidak sekedar mengatakan if'al, lakukanlah, laksanakanlah. Jadi bedanya adda dengan fa'ala. Jadi kalau fa'ala itu sekedar memperbuat Pak, dia nggak merhatiin apa-apanya, dia nggak merhatiin responsibility-nya, dia nggak merhatiin lingkup dari perbuatan dia. Tapi kalau adda itu dia melakukan sesuatu dengan perhatikan segalanya. Jadi orang yang beriman ketika dia mengetahui bahwa dia diminta untuk menunaikan amanah, harusnya dia menunaikan semuanya itu dengan sebaik mungkin, ya kan? Dari awal, tengah sampai selesainya. Makanya seorang yang beriman dia akan selalu mengevaluasi apa yang dia kerjakan. Itu konsep pertama yang muncul. Dan yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan amanah di sini, ini unik Pak. Amanah menggunakan, jelas ya di situ ya amanah ya. Amanah menggunakan bentuk jamak, bentuk banyak, bukan amanah. Kalau amanah berarti satu amanah, tapi kalau amanat berarti beberapa amanah. Dan nanti kalau kita bicara lagi dalam ayat ini, amanahnya itu berkaitan dengan hubungan kita terhadap dunia, baik kita terhadap keluarga kita, terhadap bahkan kita terhadap barang yang kita miliki. Misalkan Bapak punya motor, Bapak punya tanaman, Bapak punya apa lagi Pak? Di rumah, ya kan? Jadi ketika kita bicara amanat pada ayat ini, itu khusus untuk amanat yang bersifat horizontal, yang bersifat ada di sekeliling kita, bukan yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan amanah di ayat ini dengan amanah di surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ini luar biasa Pak.
Jadi di sini kita diminta untuk satu hal, yakni end-to-end responsibility. Jadi seorang yang muslim ketika dia menunaikan amanah, dia harus menunaikannya dengan sebaik mungkin. Dan amanah di sini adalah multi layer trust. Ya kan? Untuk membangun kepercayaan yang berlapis terhadap tempat di mana kita berada. Jadi seorang muslim itu harus berhasil untuk membangun multi layer trust. Sehingga orang itu tidak ragu kepada kita, tidak ragu terhadap kredibilitas kita. Iya kan? Kenapa? Karena di sini dinyatakan dengan kata-kata amanat, bukan hanya sekedar satu amanah, tapi Allah menginginkan setiap amanah yang kalian lakukan itu kalian bangun semuanya itu dengan sebaik mungkin. Dan uniknya Bapak, ada satu sifat yang Allah berikan kepada seorang nabi yang wajib menjadi karakter dia sebelum menjadi seorang nabi. Nabi itu kan mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan ajarannya Allah. Tentunya ketika dia ingin mendakwahkan ajarannya Allah, yang dibutuhkan apa Pak? Yang dibutuhkan adalah trust. Iya kan? Misal nih Bapak ada yang jadi manajer di sini. Iya kan? Bapak diminta untuk mengkomandoi beberapa anak buah Bapak. Ketika anak buah Bapak tidak trust dengan Bapak, bisa nggak dia melaksanakan apa yang Bapak perintahkan dengan sebaik mungkin? Tidak. Iya kan? Ketika kemudian kita naik jabatan karena orang dalam misalkan, bukan karena kemampuan kita, ya kan? Kemudian bisa nggak kemudian proyek-proyek kita ini kita selesaikan dengan baik? Bisa nggak kita mengonsoliditas terhadap tim kita? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena tidak ada trust di sana. Dan kalau kita bicara tentang trust, maka yang paling baik adalah kita melihat contoh para nabi, karena mereka itu orang-orang yang paling pandai untuk membangun trust terhadap manusia. Iya kan? Nabi itu kan dia mendakwakan Islam, mendakwakan hal yang gaib sehingga orang mau ngikut dia. Dia mau loyal, orang bisa loyal terhadap dirinya. Dan semua nabi sebelum dia menjadi nabi, pasti Allah akan berikan karakter amanah. Ini faktanya, Pak. Jadi karakter yang wajib ada pada diri seorang nabi itu adalah amanah, luar biasa. Dan itu kemudian Allah tekankan lagi pada ayat ini. Kemudian kita bicara tentang ila ahliha, menunaikan amanah kepada yang paling berhak kepadanya. Next. Dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa inilah prinsip justice dan transparansi. Jadi ketika kita menunaikan sesuatu kepada yang berhak untuk ditunaikan, itu bukan hanya hak seseorang tersebut sampai kepadanya, bukan hanya berkaitan tentang apakah kita sudah menunaikan, tidak, tapi kita diminta untuk memastikan bahwa hak itu sampai kepada orang tersebut. Bedakan antara sudah menunaikan dengan memastikan dengan hak itu sudah sampai terhadap orang tersebut. Ya kan? Kalau hanya sekedar menunaikan, ya kita tunaikan aja. Misalkan nih, Bapak diminta untuk kemudian menyampaikan sebuah pesan terhadap orang lain, misalkan pesannya terkait dengan sebuah proyek misalkan. Ketika kita hanya memikirkan bahwa yang penting sudah tersampaikan, maka yang kita lakukan adalah nitip aja, nggak ada masalah, yang penting tersampaikan. Iya kan? Karena fokus kita adalah yang penting tersampaikan. Tapi kalau kita berfokusnya adalah kita memastikan itu sampai kepada orang yang harus mendapatkan pesan itu, maka konsep berpikir kita akan berkelanjutan, Pak. Kita akan mengusahakan sesuatu sampai pesan itu sampai kepada orang itu. Iya kan? Bagaimana caranya? Oh, saya harus pakai WA. Oh, saya harus pakai telepon langsung. Oh, saya harus melakukan ini. Dia akan selalu berpikir semakin kreatif. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu dengan ila ahliyah. Dan di sini Bapak-bapak yang Subhanahu wa taala,
kita diminta Allah Subhanahu wa taala itu untuk melaksanakan amanah sampai amanah itu kita pastikan ada pada orang atau amanah itu sudah ditunaikan dengan sebaik mungkin. Misalkan pekerjaan. Ketika kita dalam sebuah pekerjaan, misalkan yang paling sering sekarang adalah pembagian tugas. Seorang leader, seorang manajer, ketika dia hanya sekedar melaksanakan amanahnya, dia ya sudah, saya bagi aja, kamu A, kamu bertugas ini, B bertugas ini, C bertugas ini, selesai. Dia tidak akan ada kontrol setelahnya. Kemudian ketika tugas itu selesai, maka kemudian yang terjadi adalah ini yang sering dilakukan, yang sering disyakwahkan, syakwah itu apa? Yang sering dikeluhkan oleh banyak orang. Ustaz, ada banyak anak, kalau saya kan rata-rata yang konsultasi sama saya anak-anak Gen Z, Pak. Anak-anak yang baru kerja. Anak-anak Gen Z itu mereka punya kelemahan dan tapi punya kelebihan, Pak. Jadi bapak-bapak ini kan nanti di Astra ini ya, pastikan ada banyak kan anak baru yang Gen Z ya mereka. Cara ngadepin mereka itu yang paling penting adalah bapak serahkan data yang baik. Bapak tunjukkan bahwa bapak berkompeten, dia akan tunjuk kepada bapak. Karena Gen Z itu dia nggak butuh nasihat, tapi dia butuh perbuatan dan sikap. Dia anak-anak ini dia sampaikan kepada saya, Ustadz, yang terjadi sekarang itu di lingkungan perusahaan, apapun itu bentuknya, mau BUMN, mau swasta, yang terjadi adalah kita suruh kerja, tapi kita dibagi pekerjaan nih, kita selesai pekerjaan, tapi nanti pekerjaan kita ini diakuin oleh atasan-atasan dia, atasan kita bahwa itu pekerjaan dia. Itu sering terjadi nggak, Pak? Paham ya? Jadi dia itu mengeluhkan, nama dia itu nggak disebut, nama dia itu nggak diakuin, dia menyelesaikan pekerjaan itu, gitu ya. Dan pekerjaan itu diaku oleh manajernya. Nah ini kan pertama, Pak, ini itu berarti manajernya tidak memastikan amanah itu sampai kepada ahlinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika seorang manajer itu menyampaikan amanah sampai kepada ahlinya, maka yang akan dia lakukan selanjutnya adalah ketika dia membagi tugasnya, maka dia akan mengontrol anak buahnya. Dan ketika dia menyampaikan hasil tugasnya kepada atasan, dari manajer itu menyampaikan tugasnya kepada direktur atau kepada atasannya, maka dia akan tahu, oh anak ini fulan ini mengerjakan apa. Itulah yang disebut sebagai tumbuh bersama. Ya kan? Kalau kita bicara tentang leadership, maka kita bicara bahwa leader yang baik adalah dia yang bisa menumbuhkan anak buahnya dengan baik. Gitu kan ya, Pak ya? Nah itulah yang harus kita perhatikan sekarang. Jadi yang namanya ila ahliha itu bukan hanya sekedar yang penting sudah terlaksana, tapi harus ada cek, ya kan? Harus ada evaluasi, harus ada itu semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian dikatakan sebagai orang yang amanah hanya karena kita pandai menjelaskan apa yang bukan kita lakukan. Gitu ya, Pak. Baik, kemudian ya selanjutnya, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ini luar biasa, Pak. Ayat antu adul amanati ila aliha itu kan berkaitan dengan diri kita. Bagaimana diri kita? Nah, kemudian ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan tentang diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyelesaikan masalah orang lain dengan adil. Untuk kepada orang lain itu berlaku adil. Tapi sebelum kepada orang lain kita diminta untuk menyelesaikan amanah dengan sebaik mungkin. Ini dua ayat ini korelasinya luar biasa. Jadi seorang muslim dimanapun dia berada, dia harus ihsan terhadap dirinya, baru kemudian dia muhsin terhadap orang lain. Gitu ya, Pak ya. Jadi kita dikatakan sebagai seorang muslim yang ideal kalau kita melaksanakan dua hal ini. Kita melakukan kebaikan untuk diri kita dengan melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Tadi ya maknanya tu'addul amanati ila aliha. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan orang lain kita berlaku yang paling adil. Jemaah rahimakumullah.
Adil itu dalam ayat Al-Quran ada dua kata yang artinya itu sama-sama adil. Dalam ayat ini dan next selanjutnya. Baik. Inilah perbedaan antara adlun dan qistun. Kedua-duanya kalau Bapak lihat terjemahan ayat Al-Quran itu mempunyai arti yang sama. Apa artinya? Adil. Jadi baik adlun maupun qistun itu mempunyai arti yang sama, yakni adil. Tapi ada pendekatan yang berbeda antara adlun dan qistun. Dan dalam ayat ini, ayat yang saya sebutkan tadi, kita diperintahkan untuk wa idza hakamtum bainan nas, kalau engkau berhukum, kalau engkau memutuskan suatu putusan kepada orang lain, maka berlakulah dengan adil. Apa perbedaan antara adil dengan qis? Kalau adil, kalau kita bicara tentang adil, maka kita bicara tentang hukum atau putusan, kebijakan. Tapi kalau kita bicara tentang qis, maka kita bicara tentang proporsional. Beda ya Pak ya, antara proporsional dengan putusan. Nah, Bapak Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, inilah kemudian yang kenapa kok dalam ayat Al-Quran kalau kaitan seseorang itu bicara terkait dengan poligami misalkan, ya kan, kita diperintahkan untuk berlaku adil. Tapi adil di sini itu menggunakan kata-kata adlun, bukan qistun. Kenapa Pak? Karena Allah tahu hati kita tidak bisa selalu proporsional untuk berlaku adil. Tapi yang diminta oleh seorang yang berpoligami adalah dia mempunyai kebijakan yang adil. Perlaku masalah hati proporsional terhadap orang itu tidak akan bisa sama. Gitu ya Pak ya. Itu uniknya Pak. Jadi itulah alasan kenapa kok dalam beberapa ayat Allah itu menyampaikan istilah ayat ini itu dengan adil. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan sebuah kelebihan untuk mengambil sebuah kebijakan dalam suatu kondisi, baik kita adalah seorang manajer di situ maupun kita adalah seorang direktur atau yang lain sebagainya lagi, maka yang wajib sama-sama untuk kita perhatikan adalah apakah kebijakan yang kita berikan kepada mereka yang berada di bawah kita itu adalah kebijakan yang adil. Jadi yang wajib kita bikin itu adalah kebijakannya yang adil. Perkara kemudian kita lebih condong kepada anak buah kita yang A daripada yang B, itu hal yang wajar. Jelas ya Pak ya? Itu uniknya ayat Al-Quran. Kenapa kok kita diminta untuk wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl? Kenapa artinya itu adalah adil? Karena Allah tahu. Allah itu menciptakan kita, Pak. Allah itu paling tahu dengan diri kita. Makanya ayat yang menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sudah paling benar. Karena setiap ketentuan dalam ayat Al-Quran kalau kita perhatikan itu sudah sesuai dengan porsi kemampuan kita. Gitu kan? Maka Allah sampaikan, wahai manusia, yang paling wajib untuk kalian lakukan adalah kalian berilah kebijakan-kebijakan yang adil terhadap mereka-mereka yang berada di bawah kendali kalian. Jadi yang penting adalah kebijakannya. Kalau masalah hati, masalah kemudian kita nggak bisa proporsional menimbang dengan timbangan yang paling baik terhadap anak buah kita si A dan si B. Kita punya anak buah 4, tentunya ada yang kita lebih dekat sama A. Tapi ketika kita memberikan penilaian, maka kita harus punya kebijakan. Itulah pentingnya penilaian yang berbentuk penilaian yang bisa diukur. Kenapa? Supaya kita bisa berlaku adil. Karena Allah tahu manusia itu nggak bisa bersikap adil. Semuanya itu Allah tahu. Makanya Allah minta kasih penilaian yang luar biasa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayang Allah. Allah itu menuntut kepada kita, Pak, dengan tuntutan yang Allah yakin kita bisa mengerjakannya. Membuat kebijakan kan mudah, Pak. Iya kan?
berlaku, memberikan penilaian yang adil terhadap anak buah itu kan hal yang sangat mudah. Kalau bapak adalah kepala keluarga, bapak bisa nggak berlaku adil terhadap semua anak bapak? Nggak akan bisa, iya kan? Tapi yang penting kita lakukan adalah apa? Kita kasih kebijakan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Oh, kalau kamu naik kelas, kamu dapat ini. Kasih reward, kasih punishment yang sama. Tunjukkan itu keadilan bagi semuanya. Itulah alasan kenapa Allah sampaikan pada ayat yang tadi saya sebutkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itulah kenapa Allah menggunakan kata-kata adil, bukan kis. Kalau Allah menggunakan kata kis, Pak, bahaya kita. Susah kita untuk melaksanakannya. Ya kan? Anak sajalah, Bapak ada anak yang Bapak cenderung sayang kepada dia, lebih sayang daripada anak yang satu. Wajar, Pak? Wajar. Tapi bagaimana kita berlaku adil terhadap semua anak kita, itu adalah yang different. Itu yang diperintahkan kepada kita. Jadi jemaah rahimakumullah, dari ayat ini banyak sekali ibrah yang bisa kita dapatkan untuk diri kita, untuk bagaimana kita bisa menjadi good governance. Sebenarnya cukup ayat ini saja, Pak, sudah selesai masalahnya, iya kan? Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana kita bersikap terhadap diri kita di lingkungan kerja kita, di keluarga kita, dan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Jadi kalau dengan diri kita, kita tunaikan yang terbaik. Kalau dengan orang lain, kita berikan keadilan kepada mereka. Itu konsepnya. Baik, next. Maka itulah konklusi atau kesimpulan dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk amanah. Karena amanah itu adalah dasar dari membentuk sebuah kepercayaan. Amanah itu adalah dasar di mana kita bisa diterima baik oleh setiap orang, oleh manusia, oleh orang lain. Ketika kita sudah berusaha mengusahakan yang terbaik terhadap diri kita, mengusahakan maksimalkan untuk menjadi yang terbaik kepada diri kita, maka yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan terhadap orang lain, maka berhukumlah dengan suatu keputusan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi ketika kita melaksanakan amanah, kita lakukan amanah itu kalau berkaitan dengan orang lain, berikan keputusan terbaik kepada orang lain tersebut. Oke, next, selanjutnya. Jemaah rahimakumullah, next. Baik. Tadi saya sudah sampaikan ada perbedaan sama-sama artinya amanah. Ada perbedaan antara ayat 58 dengan ayat 72 dalam surat Al-Ahzab. Jadi kalau ayat yang pertama tadi itu adalah An-Nisa ayat 58. Kalau ayat yang kedua itu adalah surat Al-Ahzab ayat ke-78. Ada perbedaan yang mencolok antara amanah pada surat Al-Ahzab dan pada surat An-Nisa. Yang perbedaan itu menunjukkan bahwasanya kita manusia dunia ini harus senantiasa dalam segala lini kehidupan kita, dalam setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, kita harus melaksanakan amanah tersebut. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula." Itu terusan ayatnya. Di sini kita akan berfokus kepada kata-kata amanah di sini. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, amanah pada ayat yang sebelumnya itu adalah amanah yang berkaitan dengan manusia, amanah berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan amanah terhadap keluarga kita, amanah terhadap orang tua kita, amanah terhadap lingkungan kerja kita, terhadap atasan, terhadap bawahan, terhadap pekerjaan kita, amanah terhadap rumah kita, amanah terhadap binatang yang kita punya, amanah terhadap motor mobil yang kita punya.
Itu adalah amanah pada ayat yang ke An-Nisa ayat yang ke-58. Tapi apakah amanah pada ayat surat Al-Ahzab ayat ke-72? Itu adalah Allah SWT menawarkan amanah ini kepada orang, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada semua makhluk Allah. Mereka tidak ada yang mau untuk mengemban amanah tersebut. Fahamalah hal insan, tapi manusia itu mau. Jadi amanah diembankan kepada semua makhluk Allah, yang lain nggak ada yang mau. Tapi ketika dikembankan kepada manusia, manusia mau. Apakah amanah di sini? Amanah di sini adalah taklif syar'i. Apa itu taklif syar'i, Bapak? Taklif syar'i adalah bebanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau amanah pada surat An-Nisa ayat ke-58 itu amanah yang bersifat horizontal, bersifat di antara kita, melaksanakan amanah kepada yang di antara kita, baik itu benda mati maupun yang hidup. Tetapi kalau amanah pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 itu adalah amanah yang bersifat vertikal, amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak warahmatullahi subhanahu wa taala, ujung ayat ini Allah sampaikan kepada kita, manusia itu zalim, manusia itu banyak berlaku zalim, manusia itu jahul, manusia itu banyak melakukan tindakan yang bodoh. Itu adalah peringatan bagi kita, Bapak. Peringatan bagi kita. Allah sudah ngasih ultimatum kepada kita. Kalau Allah sudah kasih resep bagaimana terhadap orang-orang yang, terhadap makhluk Allah, kamu harus bersikap yang amanah yang seperti apa, maka kepada Allah, Allah sudah kasih ultimatum. Manusia, ingat, banyak di antara kalian itu zalim, banyak di antara kalian itu jahul, banyak di antara kalian itu tidak mau untuk menunaikan sholat dengan sebaik mungkin, banyak di antara kita tidak mau untuk kemudian melaksanakan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah kita. Jadi amanah kita kepada Allah adalah bebanan manusia sejak dia lahir, sejak dia baligh, apa-apa yang wajib untuk dia lakukan berkaitan antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amanah kita kepada Allah. Berkaitan dengan sholat, maka amanah kita kepada Allah adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan sholat yang ingin Allah harapkan ada pada diri setiap orang-orang yang sholat. Apa setiap orang yang sholat Allah inginkan? Orang yang sholat itu adalah Allah menginginkan setiap dia selesai sholat, dia semakin bertakwa kepada Allah, sholat dia bisa mencegah dia untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Maka nggak ada istilah orang yang sholatnya benar dia bisa melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Kenapa, Pak? Karena sholat itu harus menjadi barrier. Jadi sholat sukses itu barriernya, Pak. Sholat kamu bisa menghalangi kamu untuk melakukan kemungkaran nggak? Kita tahu arti mungkar kan ya? Mungkar itu sesuatu yang diingkari, sesuatu yang Allah tidak suka. Apa itu bentuknya? Umum, Pak. Banyak sekali. Yang penting Allah nggak suka kita lakukan. Kadang-kadang yang nggak suka itu kadang-kadang nggak menimbulkan dosa. Ingat, Pak, tidak setiap yang Allah sukai itu adalah haram. Tidak setiap hal yang Allah benci itu adalah haram. Jelas ya? Jadi ketika Allah tidak suka dengan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu haram. Kadang sesuatu itu tidak haram, tapi Allah tidak suka untuk melaksanakannya. Nah, orang-orang yang amanah, dia adalah yang menjauhi hal-hal yang haram dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, walaupun itu tidak haram. Jelas ya, Pak? Itulah maksud dari amanah pada ayat ini. Maka kalau kita ingin perlebar lagi, berkaitan dengan amanah, perbedaan antara surat An-Nisa dan juga surat Al-Ahzab adalah jenis amanahnya. Kalau surat Al-Nisa itu adalah amanah sosial, jabatan kita, bagaimana kita berhukum, bagaimana kita menunaikan hak-hak kepada orang lain, dan bagaimana kemudian hak-hak itu tertunaikan kepada kita. Kemudian amanah pada surat Al-Ahzab itu adalah amanah taklif, amanah kita harus beribadah kepada Allah,
Amanah kita harus menjalankan syariat. Amanah kita sebagai khalifatul fil ard. Apa itu khalifatul fil ard? Orang yang makhluk yang Allah tugaskan untuk memakmurkan dunia ini. Memakmurkan dunia tentunya dengan halal yang Allah ridhoi, ya kan? Kan kebalikannya memakmurkan adalah membuat murka. Kemudian yang kedua, konteksnya. Perbedaan antara surat An-Nisa ayat ke-58 dan juga surat Al-Ahzab ayat ke-72 adalah pada An-Nisa ayat ke-58 itu konteksnya lebih kepada praktikal, lebih kepada relasi antar manusia, lebih kepada governance. Tapi kalau pada surat An-Nisa Al-Ahzab ayat ke-72 itu berkaitan dengan relasi antara manusia kepada Allah dan juga kepada alam yang Allah ciptakan. Inilah perbedaan-perbedaan sudah tertera di sini antara surat An-Nisa pada 78 dan juga surat An-Nisa 58 dan juga surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Dan Bapak Rahmat Subhanahu wa taala, keduanya itu sama mengandung arti kata yang sama, yakni amanah. Tapi arti kata yang sama pun itu ternyata mempunyai pemaknaan yang berbeda tergantung konteks dari ayat tersebut. Baik, next. Kita tinggal 1 menit ya. Jemaah rahimakumullah, kalau kita berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang good governors, menjadi seorang yang bisa melaksanakan amanah yang diberikan dia dengan baik, dengan cara yang terbaik, maka ketika kita bicara tentang governance, maka kita bicara bukan terkait dengan individual diri kita. Maka kita bicara terkait dengan bagaimana kita membentuk kekuatan yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kalau dalam bahasa kita sering disebut dengan istilah teamwork. Bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana kita menjadi baik bersama, bagaimana kita menjadi tumbuh bersama. Dalam surat As-Saff ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ada 2 hal yang akan kita notice pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah saffa. Jamaah rahimakumullah, saffa ini mempunyai arti bagaimana bisa kita bersinergi dengan baik, membentuk formasi dengan baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa untuk berpartisipasi dengan baik, bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana setiap kita itu menyadari bahwa kita harus menjadi anggota yang memperkuat tim kita, bukan menjadi anggota yang malah membuat tim kita ini berserakan. Itu maksud dari kata-kata soffa. Kemudian bunyanum marsus, ka'annahum bunyanum marsus. Allah perumpamakan itu sebagai bangunan yang kokoh, bangunan yang berdiri dengan tegak. Jadi ketika sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah tim itu dikatakan dia sebagai bunyanum marsus, kalau budaya soffan itu sudah menjadi culture pada daerah, pada tim tersebut. Jadi ketika budaya itu sudah menjadi culture pada tim tersebut, itulah makna dari bunyanum marsus. Yang itulah yang ingin Allah inginkan kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita lakukan adalah kita kerjakan apa yang menjadi porsi kita. Kita laksanakan terbaik setiap amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanahnya itu banyak. Ada yang kadang-kadang itu datang dari makhluk Allah, atasan kita, atau kadang-kadang datang dari makhluk Allah berupa teman kita yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Maka ketika kita membentuk sebuah tim yang baik, maka ada rasa kemudian bagaimana kita harus naik bersama, kita harus tinggi bersama, kita harus tumbuh bersama. Dan ketika kita bisa melaksanakan tersebut, ketika ada solidaritas di antara kita, ketika ada saling menopang dan tidak ada celah di antara kita, maka Allah sampaikan itu sebagai
bunyanum marsus, bangunan yang kokoh. Jamaah rahimakumullah, inilah good governance yang kedua yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ayat yang kedua, ayat yang sangat bermakna sekali, yang ingin Allah sampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang membentuk tim yang kuat, bukan orang-orang yang kemudian berfokus kepada diri kita pribadi. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada 2 ayat, tapi saya rasa waktunya sudah tidak cukup. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC jika ada tanya jawab di sana. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya. Mungkin karena waktu yang kurang ya. Memang pembahasan kita kali ini sangat menarik terkait tentang wonderful of words Al-Quran. Jadi selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada para jamaah. Barangkali yang ada yang ditanyakan, kami persilahkan. 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan, pembahasan Al-Quran tadi cukup 2 kata aja cukup panjang lebar Ustaz. Yang bagi saya, bagaimana kita itu bisa amanah? Caranya seperti apa sih amanah? Karena semua makhluk ketika diamanai Allah pada nggak mau, tapi manusia kok mau. Agar kita, gimana caranya kita menjaga amanah itu sampai kehidupan kita memang bisa amanah itu. Yang kedua, ada yang sering saya tanyakan adalah Al-Quran itu mujizat, petunjuk, membaca pun dapat pahala gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan, gimana kita dapat petunjuk? Artinya aja kita nggak pernah baca, kita nggak tahu, bahkan tahunya pun sebagian saja. Padahal kalau kita mau belajar Al-Quran agar dapat petunjuk kan kita harus tahu artinya itu seperti apa, pandangan motivasinya agar kita itu tahu bahwa Al-Quran itu sebenarnya petunjuk yang tidak ada keraguan. Baik. 2 itu Ustaz mungkin. Mohon maaf. Baik. Langsung dijawab Ustaz. Langsung dijawab. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa konsisten dalam menjalankan amanah pada setiap kehidupan kita. Karena ketika kita memahami arti amanah tadi, yang itu ada bersifat horizontal dan juga vertikal, amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada makhluk yang ada di sekitar kita, kan itu semuanya ternyata adalah amanah yang Allah turunkan kepada kita. Maka satu hal yang harus kita lakukan ketika bagaimana caranya kita bisa menunaikan amanah itu dengan baik adalah, yang pertama, bagaimana caranya kita bisa selalu untuk tahu tentang urgensi dari amanah tersebut. Itulah pentingnya. Manusia itu adalah sudah Allah karuniakan suka lupa. Tahu kan ya Pak, suka lupa ya? Suka lupa itulah yang membuat diri kita ini kadang-kadang semangatnya naik dan turun. Ya kan Pak? Nah, bagaimana kemudian menjaga? Ini kalau saya yakin kalau habis ikut kajian kayak gini, Bapak pasti akan benar-benar giat. Ya kan? Benar-benar tahu. Kenapa? Karena kita tahu struktur yang ingin Allah harapkan dalam diri kita itu bagaimana. Iya kan? Sebenarnya Allah itu ingin mengharapkan kepada manusia itu menunaikan amanah itu seperti apa sih? Itu sudah saya jelaskan dengan panjang lebar tadi. Tinggal bagaimana kemudian kita mengingat hal tersebut, ya kan? Sehingga hal ini ketika kita turun iman kita, kemudian ketika kita naik iman kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya. Pertama, jangan pernah lupa. Ini sebenarnya berkaitan, pertanyaan satu sangat berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Jangan pernah lupa setiap hari untuk membaca ayat Al-Quran, membaca makna ayat Al-Quran yang sudah Bapak tilawahkan. Ini pesan saya, dan bukan hanya sekedar pesan saya Pak, ini adalah pesan yang disampaikan oleh hampir setiap guru saya ketika saya berjumpa dengan mereka.
Saya itu punya kebiasaan Pak, setiap saya pulang kampung, tadi kan disampaikan oleh MC, saya lahir di Surakarta dan saya asli orang Solo. Ketika tempat saya menimba ilmu itu di Surakarta, ketika saya kemudian balik ke kampung halaman saya, yang saya lakukan adalah saya datangi para asatidz saya, para ustadz, para guru saya, para kiai saya kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau kami manggilnya bukan kiai, kami manggilnya adalah al-ustadz atau as-syekh. Ketika kita sampai kepada para masyayikh kita, maka yang kita lakukan yang kedua adalah bagaimana kita bisa diingatkan oleh mereka. Dan semua peringatan oleh guru saya itu sama, mirip sekali. Mereka sampaikan kepada saya, mereka tahu saya hafal 30 juz Pak. Mereka sampaikan kepada saya, jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Membaca dengan dibuka mushafnya. Itu pertama. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk mentadabburi ayat Al-Quran setiap hari. Dan itu yang masih saya istiqomahkan. Jadi kalau Bapak tadi ingin resep pertamanya adalah selalu baca terjemahan ayat Al-Quran. Karena tadi Pak, kita nggak tahu mana ayat Al-Quran kadang-kadang. Pengetahuan kita terhadap bahasa Arab tidak sebaik itu, gitu kan? Maka kita lihat aja terjemahannya. Begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan konsep untuk kita bisa amanah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah inginkan untuk kita laksanakan. Kenapa Pak? Karena kalau kita bicara terkait dengan surat Al-Ahzab dan juga surat An-Nisa tadi yang kita bahas, kita baru bahas 2 ayat tadi ya, gitu, secara detail. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyampaikan, orang tidak akan bisa melaksanakan amanah yang horizontal dengan baik kalau dia belum melaksanakan amanah yang vertikal dengan baik. Itu luar biasa. Makanya konsep Allah dulu baru yang lain itu benar. Begitu ya. Jadi cara yang selanjutnya adalah perhatikan sholat kita, perhatikan ibadah kita. Karena ketika kita sudah memperhatikan itu semua, ingat Pak, Allah itu merintahkan kita menunaikan semuanya, tapi bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi menunaikan dengan terbaik. Kalau sholat, jadikan sholat kita sholat yang bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berapa kali Bapak dalam setiap sholat kita setiap hari, berapa kali sholat kita yang bisa menjadikan diri kita lebih baik? Berapa kali sholat kita yang bisa mencegah diri kita dari kemungkaran? Itu adalah sholat yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Sholat dengan nilai terbaik. Itu sholat yang seperti itu Pak. Bukan pelaksanaan doang. Karena kita kan hanya sekedar melaksanakan ya Pak ya. Kalau melaksanakan boleh nggak? Ya boleh, itu menggugurkan kewajiban. Tapi masalahnya mencapai target nggak? Kayak Bapak kerja lah, ya kan? Yang Bapak inginkan supaya naik jabatan itu Bapak masuk dari masuk berapa? Jam 7 sampai jam 5, atau Bapak masuk dan Bapak tunaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin sehingga Bapak dapat poin. Yang mana? Yang B kan ya? Iya kan ya? Itu kan yang caranya supaya kita bisa masuk terus, membuat kita bisa di pekerjaan itu enggak? Iya bisa. Kita masuk terus di Astra, di Ahem, kita masuk terus, kita kerjakan terus, kita nggak bandel, nggak pernah bolos, gitu kan ya. Tapi nggak punya prestasi, ya udah jabatannya itu aja nggak naik-naik, iya kan? Beda dengan kita kemudian kita masuk dan kita tahu apa sih tujuan perusahaan itu. Oh sekarang sedang kondisi kayak gini. Oh dari tim saya itu punya chief yang harus diselesaikan ini. Oh kalau saya diberikan amanah ini maka saya harus menyelesaikan achieve saya dikatakan sudah bisa menyelesaikan target saya ketika saya melaksanakan ini. Itu dia lakukan dengan baik. Beda kan ya Pak ya, satu dengan dua. Nah kalau dia melaksanakan yang kedua, maka itulah yang Allah maksudkan. Jadi ingat Pak, yang kita diminta itu bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi menunaikan dengan sebaik mungkin. Itulah amanah tadi yang kita bahas. Gitu ya Pak ya. Dan nanti kalau kita bicara tadi, pertanyaan Bapak yang kedua, bagaimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah untuk terus
berinteraksi Al-Quran dengan benar, maka tadi saya sampaikan, jangan pernah lupa setiap hari untuk membaca terjemahan ayat Al-Quran. Dan setelah Bapak terbiasa membaca terjemahannya, saya kasih PR lagi, Pak. Lihat setiap kata dari terjemahan tersebut. Bapak ada mushaf per kata nggak? Pernah lihat mushaf per kata nggak, Pak? Di situ kan kata, bawahnya terjemahan ya, Pak ya. Lihat di situ. Amati dengan seksama. Amati artinya. Kok kita kan bisa membaca bahasa Arab, Pak. Kadang-kadang bahasa Arab itu bisa, seperti tadi saya sampaikan. Kenapa kok adlun dan kistun itu punya perbedaan? Iya kan, Pak? Padahal artinya sama-sama. Kenapa kok kita bisa perhatian sampai situ, Pak? Karena ketika saya baca, saya tadabburi. Sehingga saya tahu ini sama-sama artinya adil, tapi kok yang satu menggunakan kata-kata adlun, yang satu menggunakan kata-kata kistun. Pasti ada perbedaannya. Nah, disitulah baru setelah itu Bapak cari. Carinya kalau Bapak nggak bisa cari sendiri, tanya kepada yang ahli. Tanya kepada yang ahli, dia yang saya terangkan semua, Pak, itu ada di kitab-kitab tafsir. Bapak boleh cari. Saya tidak menyebutkan kitabnya, tapi semua yang saya terangkan ada di kitab tafsir. Nah, itulah referensi kita selanjutnya. Nah, kajian yang saya bentuk sekarang itu memang saya ikhtiarkan untuk membangkitkan semangat bapak-bapak untuk mempelajari isi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca. Gitu ya, Pak ya. Jadi saya pengen banget nih, Pak, Bapak keluar dari sini, Bapak itu kalau menghafal membaca Al-Quran itu dibaca terjemahannya juga. Karena itu kunci kita bisa naik level. Kalau cuma baca doang selesai, Pak. Dapat pahala nggak baca? Dapat pahala. Tapi kita cari bukan hanya sekedar pahala, kita pengen naik kelas di hadapan Allah juga. Nggak cuma dapat pahala saja. Maka harus ada scale up yang kita lakukan. Gitu ya, Pak ya. Baik, karena waktu juga sih yang mengakhiri kita pada kajian sore hari ini ya. Mohon maaf, pertanyaan cukup satu, mungkin di next selain waktu kita akan ngebahasnya lagi. Terima kasih, jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz yang sudah memaparkan paparan yang begitu detail, sehingga kita kayaknya waktunya kurang ya kalau cuma cukup 1 jam seperti itu. Masya Allah. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya RI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.